Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fajrul Ramadan dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan di mana saya memilih studi kasus yaitu warung kopi, di mana untuk warung kopi sendiri saya akan membuat beberapa entitas dan atribut. Untuk entitas pertama adalah minuman, di mana memiliki atribut yaitu kode minuman, nama minuman, dan harganya. Di sini adalah contoh isian dari data minuman dengan kode minuman CP untuk cappuccino dengan harga 15.000, CL cafe latte 15.000, VL vanilla latte 15.000, CRL caramel latte 15.000, MC mocha latte 15.000. Untuk entitas selanjutnya yaitu entitas data makanan, di mana memiliki atribut kode makanan, nama makanan, dan harganya. Di sini contoh isian datanya seperti ini. Kode makanannya PGK dengan nama makanan pisang goreng keju dengan harga 8.000. Dan seperti ini. Kode makanan KG kentang goreng 8.000, AP ayam penyet 20.000, BSM bebek sambal mata 30.000, BCL bebek cabai hijau 30.000. Oh iya. Di sini primary key-nya adalah kode minuman, di mana setiap nama minuman pasti memiliki kode-kode yang berbeda. Jadi saya jadikan primary key. Di sini bisa dilihat setiap kode untuk nama makanan, maksud saya nama minuman berbeda. Untuk cappuccino pasti berbeda dengan cafe latte. Di sini cappuccino CP dan cafe latte adalah CL. Dan untuk data makanan, kode primary key-nya adalah kode makanan, di mana dengan alasan yang sama, setiap nama makanan memiliki kode yang berbeda. Di sini pisang goreng keju memiliki kode makanan PGK, kentang goreng KG, ayam penyet AP, BSM bebek sambal mata, dan BCL bebek cabai hijau. BCI maksud saya, bebek cabai hijau. Nah, untuk entitas selanjutnya adalah entitas data pengunjung. Entitas ini saya buat dengan harapan bahwa karena di masa pandemi ini adalah kesulitan untuk men-tracking di mana pengunjung sebuah warung kopi, dan pengunjung pasti akan sangat ramai untuk sebuah warung kopi, dan akan kesulitan untuk melakukan tracking COVID begitu. Jadi harapan saya untuk membuat entitas pengunjung ini adalah untuk melakukan tracking. Di sini atributnya adalah tanggal berkunjung, nama pengunjung, alamat, jenis kelamin, dan suhu. Di sini isiannya adalah seperti berikut. Di tanggal 3 Oktober 2020 dengan nama pengunjung Irfan Fajru dengan alamat Lamongan dengan jenis kelamin L dan suhunya 36,5. Di sini masih suhu normal rata-rata. Dan untuk suhu yang di atas rata-rata akan dilakukan tracking dengan tanggal yang sama, seperti itu. Dan untuk entitas selanjutnya adalah data pegawai, di mana atributnya adalah nomor pegawai, nama pegawai, alamat, jenis kelamin, usia, dan bagian. Untuk primary key-nya adalah nomor pegawai, karena setiap pegawai memiliki nomor pegawai yang berbeda-beda dan tidak akan mungkin sama dengan nama pegawai Anang dengan nomor pegawai adalah P001, alamatnya Lamongan, jenis kelamin L, usia 25 dengan bagiannya adalah sebagai kasir. Di sini Anang sebagai kasir. Dan untuk usianya seperti berikut. Budi, Caca, Dika memiliki nomor pegawai yang berbeda, alamat juga berbeda. Di sini jenis kelamin Budi adalah L, P untuk Caca perempuan, Dika laki-laki dengan usia Budi 24, Caca 23, Dika 24 dengan bagian tentu sangat berbeda. Di sini Budi sebagai chef, Caca sebagai barista, dan Dika sebagai pelayan. Baik, seperti itu. Untuk entitas selanjutnya adalah data transaksi, di mana di sini akan memuat transaksi pembeli.
Di sini untuk primary key-nya adalah kode transaksi, karena dengan alasan yang sama, setiap transaksi pasti memiliki kode unik yang berbeda untuk tiap-tiap transaksinya. Jadi yang menjadi pembeda adalah kode transaksi. Digunakanlah primary key pada kode transaksi. Di sini atributnya adalah kode transaksi, tanggal transaksi, nama pembeli, menu yang dibeli, jumlah beli, dan total harga, dan pelayan. Di sini pelayan adalah pegawai tadi, sebagai riwayat bahwa yang melayani suatu transaksi itu adalah pegawai tersebut. Nah, untuk contoh isiannya seperti ini. Untuk isian yang pertama, kode transaksinya 001, tanggal transaksinya 3 Oktober, dengan nama pembeli Ivar Pazuro. Ini bisa diambil dari identitas pengunjung. Dan juga menu yang dibeli adalah cappuccino sebanyak 2. Jumlah beli menandakan bahwa menu yang dibeli itu berapa gitu. Untuk cappuccino di sini ada 2. Total harganya yaitu 30.000 dengan pelayan pegawai yang melayani yaitu Anang. Anang tadi adalah sebagai seorang kasir, Anang, dengan nomor pegawai P001. Di sini memiliki kode transaksi yang sama yang menandakan bahwa saat pembeli melakukan satu kali transaksi dengan menu yang berbeda, di mana di sini untuk transaksi pertama adalah cappuccino. Dia membeli cappuccino dengan jumlahnya adalah 2, total harganya 30.000, dan kentang goreng. Berarti di sini menandakan bahwa Irfan Fajru ini membeli 2 menu yang berbeda, yaitu untuk minumannya cappuccino dengan jumlahnya adalah 2, kentang goreng dengan jumlahnya 1, dengan total harga minumannya adalah 30.000, dan makanannya adalah 8.000, yang dilayani oleh pelayan sama yaitu Anang. Untuk isiannya seperti berikut ini. Baik, untuk selanjutnya adalah di sini ada diagram ERD. Ini entitas yang saya buat tadi dengan entitas nama minuman, dan ini adalah atributnya yang dipakai. PK menandakan adalah primary key. Di sini minuman memiliki 3 atribut, makanan juga 3 atribut, pengunjung di sini seperti tadi. Entitas pengunjung memiliki beberapa atribut, yaitu tanggal berkunjung, nama pengunjung, alamat, dan kelamin dan suhu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cardinality constraint, di mana cardinality constraint itu adalah menyatakan rasio jumlah entitas terhadap entitas lain di relationship entity, yaitu menyatakan jumlah rasio entitas terhadap entitas lain. Di sini untuk cardinality constraint itu ada one to one, one to many, many to one, dan many to many. Untuk many sendiri ditandai dengan undirected line, yaitu garis tak berarah. Di sini garis tak berarah seperti ini contohnya. Dan untuk one sendiri ditandai dengan directed line, yaitu garis berarah seperti ini contohnya. Oke, untuk cardinality constraint-nya minuman dengan transaksi adalah many to one, di mana relasinya adalah membeli. Di sini menandakan bahwa setiap transaksi bisa membeli banyak minuman, atau banyak minuman bisa dibeli dengan 1 kali transaksi dan dicatat pada entitas transaksi. Dan yang selanjutnya adalah makanan dengan transaksi, di mana di sini adalah memiliki cardinality constraint-nya adalah many to one, dengan sama seperti minuman. Untuk 1 kali transaksi bisa membeli banyak minuman, many to one dengan relasi membeli. Dan untuk pengunjung sendiri memiliki cardinality constraint dengan transaksi adalah many to many, yang menandakan bahwa banyak pengunjung bisa melakukan banyak sekali transaksi, atau banyak transaksi bisa dilakukan oleh banyak pengunjung. Jadi di sini pengunjung bisa melakukan atau melakukan transaksi lebih dari 1 kali. Oke, untuk selanjutnya adalah
entitas pegawai dengan transaksi memiliki cardinality constraint yaitu one to many, di mana one adalah directed line baris berarah dan undirected line untuk many. Di sini menandakan bahwa satu pegawai bisa melayani banyak transaksi atau banyak transaksi bisa dilayani oleh satu pegawai. Itu untuk relasinya adalah transaksi. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan di mana kardinal partisipasi. Oke, baik di partisipasi ini ada dua, yaitu total participation dengan partial participation. Untuk total sendiri yaitu ditandai dengan double line. Di sini saya tandai dengan double line seperti ini, dan parsialnya adalah satu garis seperti ini. Di sini total participation, di mana banyak minuman bisa berpartisipasi untuk satu transaksi seperti itu. Di sini ditandai dengan partial, berarti minuman adalah partial. Maksudnya total participation di sini, maaf, total participation ditandai dengan double line. Di sini minuman yaitu total participation dan transaksi yaitu partial. Begitu juga makanan yaitu total participation, di sini transaksi dengan makanan yaitu partial. Di sini menandakan total participation untuk kedua-duanya, di mana transaksi dengan pengunjung. Dan juga untuk transaksi dengan pegawai yaitu transaksi memiliki total participation dan pegawai memiliki partial participation. Oke, selanjutnya yaitu kardinalitas minimum dan maksimum. Oke. Di sini memiliki tanda yang berbeda, di mana garis-garis bercabang seperti ini adalah menandakan many dan satu ini menandakan adalah one. Di sini adalah diagram ERD berdasarkan Crossfoot notation saya buat menggunakan Visio. Baik, di sini cardinality minimumnya di sini 0, di sini adalah 0, dan di sini adalah minimumnya untuk makanan adalah 0 dan maksimumnya adalah many. Dan di sini untuk transaksi yaitu kardinalitas minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah 1, di mana yang berarti 0, minimum 0 ini adalah menandakan bahwa makanan untuk satu transaksi itu minimumnya adalah 0 makanan. Jadi satu transaksi bisa mengandung membeli atau mengandung maksud saya 0 makanan. Jadi tidak perlu membeli makanan juga tidak apa-apa karena minimumnya adalah 0 dan maksimumnya adalah many. Di sini adalah transaksinya 1 minimumnya dan maksimalnya adalah 1 one. Dan untuk minuman sendiri adalah minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah many, ditandai seperti ini. Ini adalah 1 dan maksimumnya adalah many. Itu transaksinya sama 1 dengan 1 untuk minimum dan 1 untuk maksimumnya. Di sini menandakan bahwa 1 ini adalah dalam satu kali transaksi itu jumlah minimum untuk minuman yang dibeli adalah 1 dan maksimumnya adalah banyak, many. Jadi seperti itu. Untuk minuman dan makanan dan minuman di sini bahwa menandakan bahwa satu kali transaksi itu mengandung satu pembelian yaitu satu minuman, dan minimal untuk makanan adalah 0. Minimal untuk minumannya adalah 1. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah entitas pengunjung. Memiliki cardinality minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah many. Dan untuk transaksinya adalah minimumnya adalah 1 dan juga maksimumnya adalah many. Di sini menandakan bahwa 1 di sini menandakan bahwa setiap satu pengunjung itu
minimum transaksinya adalah 1 dan maksimumnya adalah banyak atau many. Jadi di sini juga sama, minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah many, yang menandakan bahwa setiap pengunjung melakukan 1 kali transaksi untuk minimum dan maksimumnya adalah banyak. Berarti 1 kali pengunjung bisa melakukan 1 transaksi atau lebih, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah pegawai dengan transaksi, di mana untuk pegawai yaitu cardinality minimumnya adalah 0, maksimumnya adalah many. Untuk transaksinya sendiri adalah minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah 1. Nah, di sini menandakan bahwa setiap pegawai itu melakukan, untuk minimum pegawainya adalah 0, di mana pegawai ini melakukan transaksi untuk melakukan pelayanan transaksi terhadap pengunjung, di mana minimum untuk transaksi adalah 1, maksimumnya adalah 1, dan untuk pegawai adalah minimumnya 0 dan maksimumnya adalah many, di mana tidak semua pegawai bisa melayani transaksi karena ada atribut bagian yang menandakan bahwa pegawai tidak semuanya adalah sebagai pelayan atau kasir, dan untuk transaksi sendiri dilakukan oleh kasir maupun pelayan, dan untuk chef dan barista tidak melakukan transaksi, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah entitas lemah dan entitas kuat, di mana entitas lemah di sini adalah entitas yang bergantung pada entitas lain, yaitu tidak bisa berdiri sendiri. Untuk entitas kuat sendiri di sini adalah makanan, karena dia berdiri sendiri. Ada primary key, nama makanan, dan harga. Di sini sudah ditetapkan kode makanan seperti apa, nama makanan apa, dan harganya berapa. Di sini minuman juga entitas kuat. Di sini pegawai juga entitas kuat, dan di sini pengunjung juga entitas kuat. Di sini adalah entitas lemah, di mana transaksi ini tidak bisa berdiri sendiri. Di sini ada beberapa relasi yang datanya diambil dari entitas lain. Di sini untuk nama pembeli bisa diambil dari pengunjung. Untuk pembelian di sini bisa diambil dari entitas makanan atau minuman. Total harga juga diambil dari harga makanan dikali dengan jumlah belinya, dan minuman juga. Dan untuk pelayan di sini datanya diambil dari entitas pegawai. Nah, seperti itu untuk studi kasus warung kopi. Untuk cardinality constraint, partisipasi, cardinalitas minimum maksimum, entitas lemah ataupun kuat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.